Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus majelis taklim, kaum ibu, lembaga dakwah, silaturahim, di antaranya Ibu Hajah Madinah, wajib saya sebutin ya. Ibu Hajah Nur Iryani, Ibu Hajah Wardah, Marwah dan juga Ibu Hajah Sumiati, Ibu Rahmawati, Ibu Ati, Ibu RT, dan semuanya. Dia karena pakai masker jadi pakai masker nggak kelihatan senyumnya, nggak kelihatan cakepnya, nggak kelihatan jeleknya ya. Serta ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi daripada kajian kita dalam kitab Muhtarul Hadits karangan Syekh Ahmad Hashimi, mari sama-sama kita berfatihah dengan harapan apa yang kita kaji, kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan lancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini berada di alam kubur, agar kuburnya dijadikan daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah Covid-19 yang terus menerus semakin berterus, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, anak kita, kampung kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perluasan, pengembangan yayasan, lembaga dakwah, musola, pondok pesantren silaturahim diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkannya hati mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, para donatur untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ila al-mustafabi min al-jabina wa durina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa ashiya wal awliya wal ulama sultan awliya Syaikhul Qadir al-Jilani dhammira wa sultan al-marhum sebut
Bila Rasul marham al-marhamin al-hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nasallallahu as-salama al-marani wa shifa ismi muhajjasi hara binti sarabini wa hajjaj bayda binti wa majasi mawsala lindaw wa li jami'ali hadirin al-fatiha a'udzubillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita masih banyak diberikan berbagai nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Amin ya rabbal. Karena kita bakalan kapan kita tidak tahu, rahasia. Yang penting terus kita mempersiapkan diri karena malaikat Israil tiba-tiba datang kita nggak tahu-tahunya sudah diumumin si Anu kemarin habis ngaji cakep benar meninggal cakep bagiannya. Kira-kira mau nggak pulang dari sini? Kan cakep bro. Ini mau nggak mau kalau ada waktunya mah betul ya. Penting terus dan terus kita persiapkan diri kita ya. Karena yang namanya kematian ini ya sudah pasti ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Yang penting terus kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembelajaran kita sampai hadis keberapa? Selanjutnya. Selanjutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallahu kama hafiztani wa turfa'u wa idza asa'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallahu kama dayya'tani wa tulabbu kama yulabbut thawbul khalaqu wa yudrabu biha wajhuhu. Rawahu Thalasi an Uqbah bin Samit. Ya. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sudah bahas sampai sekarang qala bis salatu dayya'aka ya.
yaitu bahwa sholat, ya, ini secara singkat dari awal. Idza ahsana ar-rajul sholat, apabila seseorang mengerjakan daripada sholat, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, yaitu mengerjakan sholatnya dengan baik, lalu menyempurnakannya dengan rukuknya, sujudnya, maka sholatnya akan berkata, yaitu hafizallahu kama hafiztani, yaitu sholatnya, ya, berkata, ya memelihara dirimu, ya Allah, pelihara daripada si fulan sebagaimana dia memelihara daripada aku pada sholat. Fatur ba'u wa idza asa'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, dan lalu sholat itu, ya, diangkat atau dinaikkan, dan apabila ia mengerjakan sholat itu dengan buruk, maka atau lalu dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka sholat berkata, qalatis sholatu dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan daripada dirimu seperti kamu telah menyia-nyiakan aku. Kata siapa tuh? Kata sholat. Jadi kita ini dalam hal sholat tentunya harus kesemuanya kita sempurnakan, mulai dari bab toharohnya, wudhunya, termasuk dari segi bacaan sholatnya, ya, termasuk daripada tumakninahnya, kita harus benar-benar sempurnakan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana di dalam hal orang melakukan sholat untuk kesempurnaannya berawal daripada wudhunya dan juga berawal daripada babut toharohnya, ya. Jadi kita mulai dari buang air kecil, ya, harus benar-benar suci, harus bersih, ya. Termasuk di dalam hal yang namanya yaitu air wudhunya. Kita mengambil air wudhu, ya, harus dengan yang sempurna, termasuk tempat air wudhunya, ya. Kita paling tidak wudhu itu dengan air yang suci mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan? Yaitu air yang tidak terkena tetesan dari air yang lain, gitu, ya. Mama di kolam, ya, kolam yang kecil, ya, tidak lebih daripada 30, ya. Itu harus, ya, tidak boleh terkena tetesan air dari cipratan, ya. Bagaimana? Jadi kalau kita pakai sendok ambil dan tidak boleh terkena cipratan dari yang lain. Itu namanya air suci mensucikan, ya. Makanya bagusnya kalau kita itu pakai keran, ya, yang ngalir, ya. Kecuali memang baknya melebihi 30, kayak di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung kan baknya gede tuh. Nah itu boleh, ya, ambil air di situ, dibudah lagi di situ, kaki dicelupin lagi di situ, boleh, karena melebihi dari 30. Nah, ya. Kadang-kadang ada yang baru biasa gigi, ya. Kampung-kampung masih gitu, pondok-pondok pesantren masih yang lama, ya, begitu. Karena dia kayak model kayak kita punya dulu, kolam orang tua kita dulu dah, itu boleh, ya. Tapi kalau yang namanya dia kecil nggak boleh,
kena tetesan air aja nggak boleh. Ya, bagusnya kalau sekarang sudah pakai keran. Kalau dulu kita itu ngambil pakai namanya padesan. Padesan dulu tuh. Ya. Dan tutupnya pakai sendal jepit gitu ya. Sendal jepit tutup. Ya, gitu. Jadi air suci mensucikan. Ya. Termasuk juga dalam hal yang namanya yaitu ya untuk mandi junub hadas besar harus juga air suci mensucikan. Nggak boleh yang terkena tetesan. Kalau yang pakai bak nih ya lain dengan yang pakai keran. Ya. Nah itu makanya nggak boleh tuh buat wudu, buat mandi junub ya, atau mandi hadas. Tapi kalau yang membuat mandi doang boleh, gitu. Kalau kena tetesan tapi buat mandi doang namanya ya air suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Nah kalau sayang nih air ya, kumpulin air lagi musim kering, mau gitu, boleh kumpulin. Ya, dari sisaan air itu kumpulin boleh, buat nyuci boleh, atau buat yang lain. Tapi kalau buat yang namanya mandi minum ada susah atau yang namanya dia berwudu tidak boleh. Namanya air suci tidak mensucikan. Kalau wudu ya itu harus air suci mensucikan. Ya. Kalau sekarang kan pakai bak udah jarang, pakai keran, ya kan? Pakai keran. Nah kalau pakai keran artinya kan sudah tidak tertetes lagi dia, ngalir langsung. Ya. Begitu. Apalagi yang sudah pakai ada blowernya betul saut ya blower dah nah enak ya tuh ya. Jadi itu ya. Termasuk yang namanya bagaimana kita dalam berwudu di kamar mandi atau WC ya. Supaya umpama diadukan kamar mandi dan di sini celah boleh tapi dengan syarat tidak boleh berucap di mulut, harus dalam hati gitu ya, dalam hati kita niatinnya ya. Kadang-kadang kan ada orang yang rumahnya gede bagus tapi ada juga yang rumahnya kurang gede umpamanya kondisi tempat masing-masing ya. Wah di situ tuh aku niatnya di dalam hati ya. Karena yang namanya WC sebersih apapun namanya tempat kotoran walaupun disikat dengan bersih tetap namanya kamar kecil, namanya WC. Walaupun di sholat itu yang banyak bu, tetap aja kamar kecil juga. Jadi itu, jadi harus sempurnakan. Mulai dari namanya dari kita kamar kecil juga sampai yang namanya dan termasuk daripada segi bacaan sholatnya. Bagaimana kita dalam hal segi daripada bacaan sholat ya. Kita niat ya, harus dan wajib niat. Karena kalau seseorang ya dia melakukan sesuatu apapun tanpa dilandasi dengan niat maka amal ibadahnya nggak diterima. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diiringi dengan niat. Kita niat salat kita. Sholli fardhu suci arba rakaat mustaqbilal qiblati da'an ma'mumah. Tapi itu zahir, niat yang sebenarnya adalah di hati. Ya, bukan yang zahir tadi. Nah, untuk melatih itu memang harus membiasakan. Ya. Semuanya kita kita ngomong Allah hatinya. Saya niat sholat mengikuti imam jadi enggak begitu. Kalau kepanjangan lupa mau Allah mama bertangan begini nih, ada gak sih tangannya lama begini Allah
dia hatinya lagi niat kan. Kadang-kadang saya tadi lupa lagi Allah, dilupa lagi Allah. Udah sekarang kalau mau cepat niatnya udah saya niat salli pada zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Hati ngomong saya niat salat ikut imam udah ya. Singkat ada. Ya. Termasuk dari segi itu ya. Bacaan nasalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil itu sunnah apa wajib? Sunnah. Cuma kita buru-buru boleh nggak dibaca? Tapi kalau kita relax santai, surat Fatihah wajib. Ya. Makanya Fatihah ini kunci. Ya. Kunci merupakan rukun dalam sholat Fatihah. Ya. Kalau dia tidak bisa baca Fatihah, ya sholatnya nggak diterima karena rukun. Ya. Kalau tidak tuh baca Fatihah. Dan juga harus disempurnakan Fatihahnya itu dengan apa? Yaitu dengan makhrajul huruf, ya, dengan tajwid. Bagaimana caranya? Kita harus yang namanya belajar. Ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin ngalamin. Dilatih. Ya. Gairil magur, kalau mau ditahan. Makanya perlu belajar ilmu tajwid. Harus disempurnakan Fatihah. Ustaz, saya kan yang namanya belajar ngaji, ya emang baru Fatihah doang saya bisa. Ya. Udah saya buka apa tiap rakaat saya baca Fatihah doang, udah itu aja. Surat lain saya nggak bisa. Sah nggak suratnya? Sah nggak suratnya? Sah. Kulhu belum hafal, surat yang lain belum hafal. Sah. Ya. Kalau memang surat lain enggak. Saat Fatihah saya baru hafal separoh. Emang baru saya belajar ngaji. Baru belajar ngaji 2 minggu. Fatihah separoh doang hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai situ doang. Yang lain belum apa. Sah gak sholatnya? Sah. Emang baru belajar, ambil itu doang bisanya. Cuman kata malaikat kebangetan goblok. Fatihah itu. Makanya suruh belajar terus. Jangan bisa itu doang gak mau belajar. Harus terus. Ini. Selesai Fatihah, kita baca dengan surat yang lain. Ya. Umpamanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun dan lain sebagainya. Ya. Kalau emang enggak kita baca, sah kalau bisa. Tapi kalau bagusnya kita baca. Begitu. Tapi harus melatih. Ustaz, ya, saya pengen belajar sholat berjamaah sama suami saya. Ya. Suami saya belum bisa apa-apa, saya pengen belajar jadi makmum, ya. Suami jadi imam, udah belajar yang bisa. Jangan belajar surat yang bikin takut. Ya, langsung, kata dirinya lakum dinokum waladol. Kata istri lagi banget. Tapi harus dilatih. Kalau kita latih bisa bikin keder. Ya. Kan yang banyak gaul kan keder tuh. Ya. Al-Kafirun. Ya. Wal asri, wal tini. Wa amilus solihati baca wal asri falahum ajrun ghairu mamnun. Karena tulisannya tadi wa amilus solihati kan. Gitu. Ya. Jadi disebut
termasuk yang namanya saat rukuknya. Rukuk harus sejajar dengan yang namanya punggung, kecuali ada uzur. Luruskan. Bangun, sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Ya. Kita sujud. Ya. Bacaan tasbih sunnah apa wajib? Sunnah. Ya. Sunnah. Tapi kalau apa baca gitu. Tahiyatul tangan wajib atau sunnah? Hah? Sunnah, murni sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sunnah. Enggak juga nggak apa-apa, cuma ya harus. Kalau wajib kesianan orang yang telunjuknya dan enggak sombong gitu kan, enggak ada. Tetapi bagi kita orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah tetap harus tegak, tidak boleh digerak-geraki. Karena menggerakkan 3 kali bagi berpaham ahlus sunnah wal jamaah membatalkan sholat. Gitu. Ini kan begini, mudah, jangan jadi begitu. Tapi kalau ada yang menjadi begini, biarin aja, keyakinan dia, jangan kita ganggu. Kalau di sholat, sholat lu aku sama terus, jangan berantem urusannya. Biarin aja mas. Nah ini. Ya. Jadi kita harus yang namanya menyempurnakan kesemuanya itu dalam hal persoalan daripada sholat. Dan sholat juga di dalam kita sami Allahu liman hamidah, tangan kita nggak boleh banyak bergerak saat kita selesai. Ya, contoh kita begini, sami Allahu liman hamidah. Kalau begini, sami Allahu liman hamidah. Ini halus. Termasuk kita gatal dalam hal urusan kita sekarang. Kayak begini, kalau malah kita gatal, jangan. Kita masih di pantai itu namanya kesempurnaan. Kesempurnaan dalam sholat. Maka kita harus jaga. Makanya jangan sampai sholat kita ini nanti dikatakan dalam hadis ini, yaitu apa? Watulapu kama yulapu thawbul khalaqu fayadraba biha wajhuhu, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dirimu, kata sholat. Dia ngadu sama Allah, seperti kamu telah menyia-nyiakan aku. Lalu sholat itu kama yulapu thawbul khalaqu, digulung seperti gulungannya pakaian yang lap. Kemudian sholat itu dipukulkan ke muka daripada bulan atau kepada ke muka wajah. Jadi ibarat yang namanya ya sholat itu nanti digulung seperti pakaian yang lapuk. Yang lapuk cepat hancur kan? Digulung cepat hancur. Selesai digulung hancur, dilempar ke muka. Maksudnya bagi yang tidak menyempurnakan sholat, maka sholat itu perlu disempurnakan.
Ya, mulai dari bab toharohnya sampai yang namanya pelaksanaan sholatnya, ya, gitu. Nanti kalau urusan zikirnya lain lagi pembahasan. Ini dalam hal penyempurnaan, kesempurnaan daripada sholat, ya, itu. Nah, sholat ini ya adalah untuk melaksanakan perintah kewajiban, ya, bukan sebatas menggugurkan kewajiban. Makanya aqimis sholat, dirikan sholat, bukan laksanakan sholat, dirikan. Aqimis qoma yaqumu, berdiri. Makanya sholat itu artinya berdirikanlah sholat, bukan kerja. Kalau kerjaan sebatas menggugurkan. Makanya sholat itu didirikan. Kalau orang yang sudah mendirikan sholat, dia akan paham makna sholat secara ritual dan secara hakikat. Ritual dalam hal apa? Gerakan tubuh dan bacaan. Hakikat dia memahami makna arti sholat. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku kecil, tidak ada apa. Makanya kita sholat disuruh mandang ke depan, ya, mandang ke depan. Arti memandang tanah, ya Allah, saya terbuat dari tanah, kembali kepada tanah. Makanya sholat nggak boleh yang namanya kita mata melarang diri, Bu. Dari sholat fokus, ya, harus fokus, ya, dari segi yang namanya gerakan. Apalagi kita yang namanya sholat, ya, tidak boleh membaca suatu bacaan yang ada di depan kita. Makanya kalau sholat mau kena dan ada tulisan di belakang, jangan. Ya, mau kena bunyi dari Saudi, gitu. Allahu Akbar, mau kena dari Saudi, itu artinya bisa membatalkan sholat karena mubahat. Yes. Jadi sholat harus mandang, atau kita melihat ke atas nggak boleh juga, makruh. Bagaimana sholat kita mau cecek kawin di atas, cecek kawin mau gitu. Yang namanya orang sholat ya harus fokus, tidak, ya. Permasalahan daripada sholat, ya, kita baca satu-satu, nanti bagian yang bertanya silakan. Kita jadi kesimpulannya sekali besar, jangan sampai sholat kita dilemparkan ke muka kita, maka sempurnakanlah daripada sholat kita, mulai dari segi bacaan, dari segi daripada bacaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu sholata fa atamma ruku'aha wa sujudaha, qalatis sholatu hafizaka Allahu kama hafiztani. Faturfa'u wa idza asa'a sholata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, qalatis sholatu dayya'akallahu kama dayya'tani. Fatulafu kama yulafu sawbul khalaqa." Apabila seseorang mengerjakan salat dengan baik dan menyempurnakan ruku serta sujudnya, niscaya salat berkata, "Semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku." Lalu salat itu dinaikkan atau diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan salat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka salat berkata, "Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku." Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat At-Tayalisi melalui Ubadah ibnu Samir.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qala bis-salatu hafizakallah kama hafiztani wa turfa'u fa idza asa'a salat falam yutima ruku'aha wa sujudaha qalatis salat dayya'akallahu kama dayya'tani fatullaku kama yulabus sawul haqqu fayudrabu biha wajhuhu." Apa artinya? Apabila seseorang mengerjakan sholat dengan baik dan menyempurnakan ruku serta sujudnya, niscaya sholat berkata, "Semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku." Lalu sholat itu dinaikkan atau diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan sholat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholat berkata, "Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku." Lalu sholat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian sholat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat At-Tayyalisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalati salatu hafizakallahu kama hafiztani faturfa'u wa idza asa'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalati salatu dayya'akallahu kama dayya'tani fatulapusan kama yulapus saubul khalq fayudrabu biha wajhuhu. Artinya, apabila seseorang mengerjakan salat dengan baik dan menyempurnakan rukuk serta sujudnya, niscaya salat berkata, "Semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara dariku." Lalu salat itu dinaikkan, diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan salat dengan rukuk serta tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, maka salat berkata, "Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku." Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat At-Tayyalisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana aqulu salata atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu wa hafizakallahu kama hafiztani faturfa'u fa idza asa'a salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallahu kama dayya'tani wa kama yalaqullahu sawbil halaqu wa yudrubu bihawani." Artinya, apabila seseorang mengerjakan sholat dengan baik dan menyempurnakan rukuk serta sujudnya, niscaya sholat berkata, "Semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku." Lalu sholat itu dinaikkan atau diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan sholat dengan buruk serta tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholat berkata, "Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku." Lalu sholat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian sholat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat At-Tayyalisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana
hafizaqallahu kama hafizatani faturfa'u wa idza as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu doyya'akallahu kama doyya'tani fatulafu kama yulafus sawbul khalaqu fayudrabu biha wajhuhu. Hadis rawahu Tayalisi melalui Ubadah ibnu Samit. Artinya, apabila seseorang mengerjakan salat dengan baik dan menyempurnakan ruku serta sujudnya, niscaya salat berkata, semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku. Lalu salat itu dinaikkan, diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan salat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku. Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha, qalat as-salatu hafidhallahu kama hafiztani, faturfa'u wa idza asya'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, qalat as-salatu doyya'akallahu kama doyya'tani, فَتُلَقُّوا كَمَا يُلَقُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ وَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ. Apabila seorang mengerjakan salat dengan baik dan menyempurnakan ruku serta sujudnya, niscaya salat berkata, semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku. Lalu salat itu dinaikkan, dan apabila seseorang mengerjakan salat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka salat berkata, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku. Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat Al-Qarisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Akan lanjutkan yang baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sanna rajulu salata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizallahu kama hafiztani, faturfa'u wa idza asya'a salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu doyya'akallahu kama doyya'tani, fatulafu kama yulafu sawbul khalaqu fayudrabu biha wajhuhu. Apabila seseorang mengerjakan salat dengan baik dan menyempurnakan ruku serta sujudnya, niscaya salat berkata, semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku. Lalu salat itu dinaikkan atau diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan salat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka salat berkata, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan dirimu. Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Riwayat At-Tayalisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana rajulu salata wa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizallahu kama hafiztani, faturfa'u wa idza asya'a salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu doyya'akallahu kama doyya'tani,
Fatulakku kama yulaku sahuhu padaku wayudaraku bihawadihi. Apabila seseorang mengerjakan sholat dengan baik dan menunjukkan buku serta sujudnya, niscaya sholat berkata, semoga Allah memelihara dirimu seperti kita memelihara dirimu. Lalu sholat itu dinaikkan atau diterima. Dan apabila seseorang mengerjakan sholat dengan lurus serta tidak menyempurnakan buku dan sujudnya, maka sholat berkata, semoga Allah memelihara dirimu sebagaimana kau memelihara diriku. Lalu sholat itu digulung seperti pakaian yang laku digulung. Kemudian sholat itu lewat al-Tirmidzi melalui Ubadah Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, sudah semuanya mewakili yang lain membaca. Sebelum kita ulangi kembali, ada pertanyaan dari materi yang kita kaji pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Dua pertanyaan ya. Yang pertama, kita sholat zuhur itu kan yang qobliyahnya kita kerjakan 4 rakaat qobliyah ya. Itu 1 kali salam apa 2 kali salam kita kerjakannya? Kerjakannya kalau menurut Rasulullah, sholat sunnah itu dikerjakannya masna 2 kali salam. Ya. Boleh juga 1 kali salam. 2 kali salam dan 1 kali salam boleh saja, nggak ada masalah. Pertanyaan yang kedua, kalau kita sholat zuhur 4 rakaat itu, nah mendadak kita pas di pertengahan itu udah 2 rakaat mau 3 rakaat itu udah sama-sama dapat 3 rakaat, pengen kentut. Itu ditahan atau kita batalkan? Kalau Makruh apa? kalau kita tahan, menimbulkan makruh saja. Gitu. Tapi bagusnya jadi supaya kita mikirin kentut, jadi lepas aja. Gitu. Kan lebih lepas lebih aman kan kita daripada tahan. Gitu. Nah, batal kentut lagi jadi pikiran itu. Lebih bagusnya kita itu lepas aja. Jadi benar tidak cuma duduk lagi. Ya ditahan nggak apa-apa, cuman sifatnya makruh. Ya. Yang seharusnya terlepas, tertahan. Gitu. Ya. Pulang lagi gitu. Kalau rasanya kan ibunya ngerasain dah. Masa saya ngerasain gitu. Nah, yang penting itu adalah keyakinan kita. Gitu. Kalau kita merasakan itu ya, setelah kita ulangi sholat kita. Kalau kita merasa enggak kentut, seakan-akan kentut, jadi sini tinggal timbul keraguan, lebih baik batal. Jadi segala sesuatu yang timbul keraguan dalam diri kita lepaskan. Gitu. Jadi untuk yang pertama, ya boleh 2 rakaat, 4 rakaat 2 kali salam, boleh juga 1 kali salam. Tapi kalau kita mengikuti dari suratnya bebas, ya mau baca Fatihah ini nggak apa-apa. Kalau kita lagi punya urusan, nggak apa-apa. Ya. 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat qobliyah zuhur, mau 4 juga lebih banyak, lebih bagus. Pahalanya lebih banyak. Begitu aja, jangan jadi ribut 2 kok salah 4 hanya aja. Yang pikirannya nggak bisa jadi sholat kan gitu. Jadi begitu. Jadi kalau kita kentut mau di rakaat pertama, kedua, menjelang akhir lagi tahiyat awal, tahiyat akhir, udah kentut lepas. Tetapi kalau memang kita mampu menahannya, boleh terus. Cuman timbul pertanyaan, kalau ditahan, ini keluarnya dari mana? Benar ya? Nah. Biasanya yang gampang cepat keluar kentut itu kan lagi ruku. Karena pas nongkrong langsung gitu. Ya kalau nggak bau sih masih mendingan. Kenapa? Karena saat kita sujud kan semua badan bergerak. Pas saat kayak namanya bahasa Betawi itu lagi nonggeng gitu, itu cepat gitu.
Tapi kalau mau kita bisa mengamalkannya boleh, tapi dengan hukum yang makruh. Gitu. Yang kedua, ya, kalau memang kita masih bisa upayakan kita lepas. Gitu. Ya bisa dipahami. Ada lagi? Silakan. Ayo. Ya ulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah wudhu Pak, tiba-tiba kita keluar ingus, gimana? Dari Batal nggak? kalau dari yang orangnya nggak batal. Nggak batal. Iya. Jadi yang membatalkan wudhu itu diantaranya tentu. Ya, tentu sudah pasti. Yang kedua, perselingkuhan antara suami dan istri tanpa penghalang. Ya, ini kalau mazhab yang lain ada yang membolehkan, tetapi di sini kita bermadzhab Syafi'i, bersentuhan dengan suami adalah batal kalau tidak ada penghalang. Ya, karena istri itu awalnya orang lain. Ya, gitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang boleh dinikahkan itu adalah yang batal. Gitu. Tapi kalau orang tua tidak, sama adik kita tidak, dia laki ya. Tapi kalau suami istri tetap batal kalau tidak ada penghalang. Mantu enggak, mantu batal. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau dia bersentuh jadi itu ya, makanya ada kesentuh, disentuh, menyentuh, makna yang berbeda. Ya, kalau kita kesentuh, ya, walaupun dengan namanya kita kesentuh itu dengan unsur sengaja atau tidak tetap batal, kecuali ada penghalang tadi, apalagi menyentuh. Makanya kalau di Mekah itu kadang-kadang saat tawaf ya kan antara laki perempuan kan gitu, ya. Tetapi sebagai kan ada penghalangnya, ya. Jadi itu nggak batal, ya. Nah makanya kan pemahaman makna sentuh, menyentuh, disentuh makna yang berbeda. Walaupun ada yang mazhab lain mengatakan suami istri tidak batal, gitu, ya. Suami istri tidak batal, ya. Itu silakan bermazhab itu. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i yaitu tetap batal kalau tidak ada penghalang. Maksud penghalang sesuatu yang menghalangi kulit, ya, gitu. Jadi antaranya di samping kan kentut, ya, gitu. Karena pertanyaan awal tadi kentut, masalahnya ini kentut awalnya, ya. Ya. Tetap witir itu ya sebelum yang namanya waktu imsak masih bisa yang namanya sholat witir walaupun dengan 1 rakaat. Jadi gitu, 1 rakaat boleh, ya. Kan kalau witir 1, 3, 5, 7 nggak apa-apa. Oh, sholat isya witir boleh, ya. Nggak witir lagi karena sholat witir atau sholat penutup ada gitu, ya, penutup, ya. Tetapi kalau kita buat mengakhirinya boleh juga tidak masalah, gitu, ya. Tapi bagaimana kalau yang namanya kayak seperti bulan Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan kan biasa kalau habis tarawih diisi tutup dengan witir, ya. Bagaimana, apakah kita boleh witir kembali? Tetapi bagusnya diisi dengan sholat yang lain. Artinya sudah witir tapi boleh sholat lagi, gitu. Yang memberikan pemahaman habis witir udah nggak boleh sholat, berarti pemahaman makna yang tidak luas, artinya. Ya.
Ya, bisa dipahami? Ya, ada lagi? Ya. Antara salat awabin dengan salat rawatib itu sama nggak? Iya. Sholat awabin itu kan memang antara maghrib dan isya, ya kan? Itu boleh dilakukan. Dan juga rawatib, sholat sunnah rawatib itu dilakukan. Artinya kalau sholat rawatib itu sholat sunnah yang memang sudah diatur, ya. Ada ba'diyah, ada qobliyah kan gitu. Nah kalau yang namanya awabin itu antara maghrib dan isya, ya. Kalau kita kemana-mana sholat sunnah awabin, ya, begitu. Artinya beda, ada begitu, ya. Kalau sholat rawatib, sholat sunnah rawatib dilakukan di semua sholat, gitu. Kalau awabin antara maghrib dan isya, setelah maghrib. Ya, bisa dipahami, ya. Mic-nya kasih biar kedengaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kan sering ya melakukan jalan-jalan ke pantai atau gunungan gitu ya. Terus waktu sholat zuhur, asal kan sekali jamak. Terus kadang panitia bilang nanti kita kumpul jam 4. Sedangkan waktu sholat asar kan masih bisa itu. Terus gimana itu kalau bilang yuk kita sholat asar, saya udah di jamak, itu bagaimana itu? Ya. Kan waktu masih ada gitu. Kalau yang namanya kita dalam perjalanan melebihi daripada 90 km, bagusnya itu di jamak. Kenapa? Karena Allah kasih kemudahan, kesempatan kita untuk praktek sholat jamak atau jamak kosong, gitu, ya. Kalau kita dalam perjalanan 90 km kayak kita mau ke Bandung, ya, atau kita ke Banten, ya, itu bagusnya memang kita sholat jamak aja, karena Allah kasih keringanan sama kita. Justru disitulah praktek sholat jamak namanya. Kalau nggak begitu nggak praktek, betul kan? Jadi begitu, ya. Makanya kalau kita waktu zuhur, udah kerjanya jamak dengan asar, atau memang kita pengerjaannya di waktu asar, namanya ya boleh. Jadi zuhur tarik ke asar, jadi begitu, ya. Jadi artinya kesempatan kita Allah sudah kasih kemudahan, yang kita sia-siain, gitu. Justru kesempatan kita untuk praktek sholat jamak atau jamak kosong. Kalau nggak begitu, nggak sholat jamak, betul kan? Itu juga belum tentu setahun sekali. Kenapa? Karena jalan-jalan belum tentu. Kalau lagi punya duit itu ada, dan itu kalau diajak kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, ada lagi. Ya. Lalu, biar jelas, sudah jelas. Ya, biar jelas. Jadi jawaban. Di kolamnya itu terkadang jatuhnya ada kayu pucat. Apakah itu termasuk kejatuhan habis atau tidak? Di apanya Bu? Di kolam Mbak Mandi. Iya. Yang pertama, yang kedua kita pertanyaan dan sebelah. Kalau waktu jihad itu terkadang kita menunggu sholat zuhur itu menunggu orang pulang sholat. Apakah kita harus menunggu orang lagi pulang sholat atau kita setelah mendengar azan pertama kita boleh sholat? Itu Ustaz pertanyaan. Iya. Yang pertama, kalau kolam ketimpahan kolam ketimpahan tai cecar. Kalau kolam ketimpahan tai cecar, kalau kolamnya kecil itu bisa menjadi air suci, tidak mensucikan. Tetapi kalau yang mana kolamnya gede, enggak. Kenapa? Karena melebihi daripada 2. Jadi begitu, ya.
Makanya bagusnya kalau kita punya kolam ya, kita yang gede gitu. Kalau rumahnya gede, kalau yang kecil ya pakai bisa aja, cuman paling tidak ditutup dan yakin bahwa ini tidak terkena air. Tetapi kalau kita tahu, kita yakin. Tapi kan kadang-kadang kalau kita suka nggak tahu, nah kita tanam keyakinan di situ. Karena pengetahuan kita itu terbatas atau penglihatan kita terbatas. Yang kedua, bagaimana kalau yang namanya kita mau sholat Jumat, mau sholat zuhur, ya, sedangkan di masjid belum selesai khotib atau belum pulang yang namanya orang sholat Jumat. Ya. Bagusnya memang, ya, kalau kita mau kemana-mana, mau pergi, artinya selesaikan dulu orang sholat Jumat. Bagusnya. Dan kita di rumah pun tetap melaksanakan atau mendengarkan daripada khutbah yang berdekatan dengan masjid. Ya, artinya kita mengikuti nilai pahala sholat Jumatnya kita dapat, walaupun kita tidak sholat Jumat. Begitu. Makanya kalau orang tua dulu kalau Jumat orang lagi mau sholat Jumat berangkat kemana-mana itu sawah. Dulu orang tua kita ngomong gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang nggak diopenin itu hari udah gitu. Bagusnya, kecuali memang artinya kita ada sesuatu hal yang darurat yang memang harus kita kerjakan. Artinya begitu. Walaupun di satu sisi sholat Jumat ini tidak wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan, tetapi ya untuk pelaksanaannya kita disunahkan untuk mengikutinya walaupun di rumah. Jadi orang sholat Jumat, ya kita dengerin, gitu. Ya, jadi apa yang dilakukan di hari Jumat, karena itu merupakan hari Sayyidul Ayyam, hari raya umat Islam yang mingguan adalah hari Jumat. Jadi begitu. Ya, kecuali tadi ada sesuatu yang darurat, umpamanya ya boleh-boleh. Kalau kita ngapa-ngapain dengerin dulu. Makanya kalau lagi khotib ya berdekatan dengan masjid, ya, di rumah jangan sambil masak dengerin, sambil ngorek kuping. Dengerin dulu. Jadi gitu. Walaupun